Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan ngebahas bukan salah satu motor ya, tapi gue ngebahas lebih ke pabrikan motornya, yaitu pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Jadi pabrikan Honda ini kan terakhir kali merilis PCX 160 terbaru, PCX 160 Racing ya teman-teman. Nah, dimana dari perilisan itu pihak Honda tuh menggelar inilah kayak acara sesi tanya jawab gitu teman-teman. Nah, banyak beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para blogger dan vlogger. Nah, salah satunya menarik nih teman-teman. Ada pertanyaan, apakah Honda akan membuat fitur seperti turbo dari Yamaha? Kalau di mobilnya kan sudah ada ya, fitur VTEC. Nah, apakah si roda 2-nya atau versi motornya juga akan disematkan fitur VTEC di kemudian hari gitu ya teman-teman. Nah, nanti akan gue infokan jawabannya seperti apa. Tapi ada beberapa pertanyaan lain juga yang dilontarkan. Nah, nanti akan gue infokan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baru terakhir mengenai apakah si Honda akan menyematkan fitur VTEC untuk melawan fitur turbo dari Yamaha. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke teman-teman, langsung aja seperti yang sudah gue infokan di awal tadi pada saat sesi perilisan New Honda PCX 160 pada bulan Desember akhir ya teman-teman 2024 lalu, PT Astra Honda Motor menggelar sesi tanya jawab bersama rekan blogger dan vlogger. Dan beberapa pertanyaannya itu juga pasti bikin teman-teman penasaran kan. Jadi yang pertama, apakah panel TFT warna di PCX 160 ini aman ketika diguyur hujan atau kena terik matahari tidak sunburn gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya, panel meter TFT warna di PCX 160 Racing ini pakai material yang cukup kuat sehingga ketika dicuci atau situasi lain cuaca di Indonesia tetap aman teman-teman. Tapi untuk itu kami juga menyiapkan aksesoris screen protector sebagai pelindung ganda untuk panel meter ini. Screen protector ini warnanya bening, seperti yang banyak digunakan di smartphone pada umumnya. Jadi ya kalau mau lebih aman lagi, ditambahin screen protector itu ya teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua, ciri khas PCX dari dulu kan menggunakan stang telanjang nih. Kenapa di PCX 160 terbaru ini menggunakan cover? Jawabannya dari pihak Honda, pertama karena konsep motor ini lebih kemewah dan berkelas. Selain itu, kami juga mendapat inputan dari konsumen. Sehingga untuk mendukung konsep tersebut dan menjawab inputan konsumen secara global tentunya, maka dari itu kami membenamkan cover handle dengan inline, lebih inline gitu ya, dengan konsep skutik yang mewah dan berkelas. Jadi seperti kepunyaan dari Honda Forza ya teman-teman. Jadi kenapa si PCX itu pakai stang yang ada covernya sekarang ya? Itu permintaan konsumen, karena banyak permintaan konsumen jadi dikabulkan ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya itu dari segi fitur. Fitur voice control untuk mengoperasikan aplikasi Racing, apakah kita bisa bicara langsung ke unit motornya atau harus pakai perangkat lain? Komunikasinya, jawabnya itu komunikasinya harus pakai device seperti intercom atau TWS menggunakan Bluetooth. Jadi nggak bisa langsung ngobrol ke motornya. Jadi bukan kayak kayak gitu langsung ngobrol sama motornya gitu ya teman-teman. Cuman kayak memberikan perintah kayak Siri, seperti Siri gitu ya maksud gue. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ini apakah PCX 160 pakai mesin baru? Terus apa aja perubahannya? Jawabnya secara teknis sebenarnya masih sama, tapi apa yang baru? Yang pasti kita ada tambahan di bagian suspensinya, model subtank. seperti HDV 160 untuk meningkatkan performa teman-teman.
Jadi sebenarnya jawabannya agak melenceng ya yang ditanya mesin, tapi jawabnya ke suspensi belakang. Lalu untuk yang selanjutnya, nah ini langsung yang terakhir aja ya teman-teman. Ini dulu deh ya. Kenapa Honda tidak menggunakan teknologi VTEC di PCX 160? VTEC yang di mobil dijawab oleh pihak Honda ya. Untuk saat ini teknologi di roda 2 itu masih pakai ESP Plus 4 valve yang masih sangat cukup untuk konsumen yang mengejar performa maupun untuk dipakai harian. Dan karena konsumen yang beragam, tentunya sangat sulit untuk itu hanya mengejar performa saja. Tapi terkait VTEC, nanti kita usulkan. Apakah nanti teknologinya seperti VTEC atau teknologi yang lain yang mungkin namanya bukan VTEC? Kita akan jadikan sebagai masukan. Terima kasih. Jawab dari pihak Honda. Nah, kalau begitu, ada yang nanya lagi nih. Kalau begitu, untuk melawan produk kompetitor seperti Yamaha NMAX dengan fitur turbonya untuk meningkatkan performance, apa strategi yang dilakukan PT Astra Honda Motor? Nah, Pak Andi Wijaya selaku General Manager Marketing Planning dan Analisis AHM menjawab, terkait inovasi untuk meningkatkan performance, pada dasarnya kita mendevelop produk ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai improvement. Di antaranya interior, mesin, dan lainnya. Dan semua itu harus balance, sehingga hasil outputnya juga maksimal sesuai yang dimau konsumen. Jika memang nanti semakin banyak yang ingin performance up, segala macamnya nanti kita akan coba tambahkan. Yang jelas produk sekarang atau saat ini sudah sangat lebih dari cukup untuk kendaraan sehari-hari di perkotaan. Selain performanya, motor ini tetap irit dan pastinya juga nyaman teman-teman. Jadi seperti itulah jawaban dari PT Astra Honda Motor ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana? Kalian puas tidak dengan jawaban dari pihak Honda? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Ya kalau menurut gue, justru RoadSync itu sebenarnya sama kayak si ini ya, apa namanya, Y-Connect atau Y-Connect-nya Yamaha ya. Jadi kan tidak terlalu penting menurut gua pribadi ya teman-teman, menurut opini gua pribadi. Malah kalau fitur kayak turbo itu justru penting, apalagi untuk Matic, karena di Matic dengan adanya fitur turbo itu bisa menambah akselerasi pada saat tanjakan dan bisa berfungsi sebagai engine brake pada saat turunan. Nah itu penting banget, apalagi buat kalian yang suka touring ya. Jadi gua harap sih Honda juga menyematkan fitur itu, atau mungkin pihak Honda juga sedang ya dirahasiain ya, masa langsung dijawab gamblang, iya nih gue mau bikin. Pasti ya adalah rahasia-rahasia yang tidak disampaikan ya teman-teman. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi update-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.